teman-teman, hari ini kita akan berkeliling Taman Edukatif Lalu Lintas. Kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas dan gedung-gedung yang ada di taman ini. Pertama-tama, kita akan melihat rambu khusus lajur sepeda. Rambu ini berbentuk seperti sepeda dan menandakan bahwa lajur ini hanya boleh digunakan oleh sepeda. Lalu, kita akan melihat gedung sekolah. Di dekat sekolah, ada tanda zona selamat sekolah. Saat memasuki zona ini, kita harus berhati-hati karena banyak anak-anak yang sedang bermain di sekitar sekolah. Selanjutnya, kita akan melihat gedung apartemen. Apartemen adalah tempat tinggal yang terdiri dari banyak lantai. Di apartemen biasanya ada kolam renang, toko, dan pusat kebugaran. Sekarang kita akan melihat apil. Apil adalah lampu lalu lintas yang terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Warna merah artinya berhenti, kuning artinya hati-hati, dan hijau artinya jalan. Di persimpangan, kita akan melihat yellow box junction atau kotak kuning. Tanda ini adalah marka yang berfungsi untuk mencegah penumpukan kendaraan di persimpangan. Setiap persimpangan juga memiliki pos polisi. Pos polisi adalah tempat petugas polisi berjaga. Petugas polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Di dekat pos polisi, kita akan melihat rambu tikungan. Rambu ini adalah rambu peringatan karena rambu ini berwarna kuning. Rambu tikungan berbentuk seperti panah yang menandakan bahwa ada belokan di depan. Lalu, kita akan melihat halte bis. Halte bis adalah tempat untuk naik dan turun bis. Di halte bis ada rambu bus stop yang menandakan bahwa halte bis tersebut adalah halte bis umum. Jika kamu menemukan rambu berwarna biru, artinya rambu ini adalah rambu perintah. Setelah itu, kita akan melihat perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang adalah tempat bertemunya jalan umum dengan jalur kereta api. Kita harus berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang, karena ada kereta api yang akan lewat. Di dekat perlintasan sebidang, kita akan melihat gedung Kemenhub. Kemenhub adalah kementerian yang bertugas mengurusi transportasi. Selanjutnya, kita akan melihat gedung sekolah menengah. Sekolah menengah adalah jenjang pendidikan setelah sekolah dasar. Sekolah menengah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sekolah menengah umum, SMU dan SMA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kita juga akan melihat rambu dilarang parkir. Rambu ini menandakan bahwa kendaraan apapun tidak boleh parkir di tempat tersebut karena dapat menimbulkan kemacetan yang dapat merugikan orang lain. Lalu, kita akan melihat gedung perkantoran. Kantor adalah tempat orang dewasa untuk bekerja bersama-sama. Kita juga akan melihat rambu penyeberangan. Rambu ini menandakan bahwa ada tempat penyeberangan pejalan kaki. Di akhir perjalanan,
kita akan melihat rambu lingkaran. Rambu ini menandakan bahwa semua kendaraan harus mengikuti arah yang ditentukan di bundaran. Kita akan segera mengelilingi monumen Taman Edukatif Lalu Lintas sesuai dengan arahan bundaran untuk melanjutkan perjalanan. Saat ini kita sudah mendekati jalur pejalan kaki. Pada setiap pengguna jalan, ada trotoar yang dipakai oleh pejalan kaki. Seperti tanda ini memberikan informasi bahwa jalur ini khusus untuk pejalan kaki. Sekarang, kita akan menuju tempat mengisi daya listrik untuk mobil listrik. Tempat itu disebut SPKLU. Ini adalah tempat untuk mengisi ulang daya listrik untuk kendaraan listrik. Kendaraan listrik bisa berupa motor atau mobil. Nah, itulah beberapa rambu lalu lintas yang sering kita lihat. Kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Keselamatan adalah yang utama. Sampai jumpa lagi.